Pertama-tama yang akan kita pelajari adalah manajemen operasi. Manajemen operasi adalah desain, operasi, dan pengendalian dari proses transformasi yang mengubah sumber daya seperti barang atau tenaga kerja menjadi bahan baku seperti barang atau jasa yang dapat dijual ke pelanggan. Berapa pentingkah manajemen operasi? Manajemen operasi ini dapat meliputi jasa dan manufaktur dan merupakan hal yang penting dalam efektivitas dan keefisienan sebuah organisasi dalam mengelola produktivitas mereka. Sejarah MPO memiliki 3 tahapan secara umum, yaitu cost focus, quality focus, and customization focus. Cost focus memiliki early concept, scientific management era, dan mass production era yang berdiri sejak tahun 1776 hingga 1980. Kemudian dilanjutkan oleh lean production era, yaitu dari tahun 1980 hingga tahun 1985. Dan terakhir customization focus, yaitu zaman sekarang yang mulai dari tahun 1995 hingga 2010. Halo, nama saya Fadila dan di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai dan rantai nilai. Nilai merupakan karakteristik kinerja, fitur dan atribut, dan setiap aspek lain dari barang dan jasa yang pelanggan bersedia untuk memberikan sumber daya, contohnya yaitu menghabiskan uang. Sementara rantai nilai merupakan seluruh rangkaian kegiatan kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap langkah, dimulai dengan pengolahan bahan baku dan berakhir dengan produk jadi di tangan pengguna akhir. Sedangkan manajemen rantai nilai merupakan suatu proses pengolahan seluruh rangkaian kegiatan dan informasi tentang produk terintegrasi mengalir sepanjang seluruh rantai nilai. Tujuan dari manajemen rantai nilai sendiri yaitu untuk menciptakan strategi rantai nilai yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua anggota rantai yang mampu memenuhi dan melebihi kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan. Suatu strategi rantai nilai akan berhasil, itu menyangkut dari pekerja, menyangkut kepemimpinan, menyangkut proses, investasi teknologi, koordinasi dan kolaborasi, dan juga budaya dan perilaku organisasi. Sementara persyaratan untuk manajemen rantai nilai itu sebuah pemodelan bisnis baru, contohnya koordinasi dan kolaborasi, investasi di bidang teknologi informasi, perubahan pada proses organisasi. Persyaratan untuk manajemen rantai nilai yaitu sebuah pemodelan bisnis baru, antara lain koordinasi dan kolaborasi, investasi di bidang teknologi informasi, perubahan proses organisasi, kepemimpinan berkomitmen, pekerjaan yang fleksibel dan mudah beradaptasi, serta karyawan yang mahir, serta sebuah budaya organisasi yang mendukung dan sikap. Manfaat rantai nilai berdasarkan survei dapat dilihat bahwa perusahaan dalam rantai nilai memiliki persentase yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang menerapkan dengan sangat baik rantai nilai. Dalam hal apa saja rantai nilai dapat diterapkan? Yaitu dalam meningkatkan penjualan, menghemat biaya, meningkatkan pangsa pasar, mengurangi inventory, memperbaiki kualitas, mempercepat waktu pengiriman, memperbaiki manajemen logistik, memperbaiki pelayanan pelanggan. Sementara itu, apa saja sih rintangan terhadap manajemen rantai nilai? Rintangan terhadap manajemen rantai nilai antara lain ada hambatan organisasi, yaitu menolak atau enggan berbagi informasi, enggan untuk berubah dari kondisi mapan atau status quo, serta isu keamanan. Serta yang kedua ada budaya perilaku, contohnya kurangnya kepercayaan dan terlalu percaya, ketakutan akan hilangnya decision making power. Yang ketiga yaitu ada kemampuan yang dipersyaratkan, contohnya kurangnya atau kegagalan untuk membangun kemampuan atau keterampilan manajemen rantai nilai yang diperlukan. Yang keempat ada sumber daya manusia. Contohnya yaitu ada kurang komitmen untuk melakukan apapun, menolak untuk menjadi fleksibel dalam memenuhi tuntutan perubahan situasi, tidak termotivasi untuk tampil di tingkat tinggi,
serta kurangnya manajer dilatih untuk memimpin inisiatif rantai nilai. Oke, yang selanjutnya adalah kualitas. Kualitas itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk atau jasa untuk melakukan sesuatu yang memang seharusnya dia lakukan untuk memuaskan pelanggan. Dimensi kualitas dibagi menjadi dua, yaitu dimensi kualitas produk dan dimensi kualitas jasa. Untuk dimensi kualitas produk itu dibagi lagi menjadi 8, yaitu kinerja, fitur, fleksibilitas, daya tahan, kesesuaian, versibilitas, estetika, dan persepsi kualitas. Sedangkan dimensi kualitas jasa dibagi menjadi 6, yaitu ketepatan waktu, courtesy, konsistensi, kenyamanan, kelengkapan, akurat, dan akurasi. Nah, tujuan dari kualitas ini ada dua. Yang pertama, ISO 9000 yang merupakan kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu. Nah, ISO 9000 ini dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Dasarnya meliputi adanya satu set prosedur, adanya pengawasan dalam proses pembuatan, tersimpannya data dan arsip penting dengan baik, adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi secara teratur meninjau keefektifan. Tujuan yang kedua adalah Six Sigma, yang diciptakan oleh Dr. Michael Harry dan Richard Schroeder, disebut sebagai The Six Sigma Breakthrough Strategy. Nah, strategi ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya. Arti penting dari Six Sigma ini adalah sebagai filosofi manajemen dan sebagai pengukuran. Six Sigma sebagai sistem pengukuran dihitung dengan total kerusakan dibagi dengan total produksi. Untuk keuntungan Six Sigma ini ada 7, yaitu pengurangan biaya, perbaikan produktivitas, pertumbuhan pangsa pasar, retensi pelanggan, pengurangan waktu siklus, pengurangan cacat, dan pengembangan produk atau jasa. Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Cara untuk menghitung produktivitas adalah dengan pembagian unit yang diproduksi dengan input yang digunakan. Selain itu, produktivitas tenaga kerja dapat dihitung dengan pembagian unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah jam kerja karyawan. Ada pula manfaat dari peningkatan produktivitas. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang kedua adalah upah lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi. Dan yang terakhir adalah peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang digunakan lebih rendah. Ada 14 poin Deming untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama adalah melatih pekerja untuk performa pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua adalah merencanakan rencana untuk masa depan dan juga jangka panjang. Tidak berpuas diri terhadap produk yang ada pada saat ini. Membangun kontrol statistik untuk proses produksi dan menerapkannya juga pada pemasok. Berurusan dengan pemasok yang terbaik. Mencari tahu masalah-masalah apa yang terjadi pada saat proses produksi, meningkatkan kualitas dari badan pengawas perusahaan, mengusir rasa takut, dan mendorong departemen untuk bekerja sama daripada mementingkan perbedaan di antara departemen ataupun divisi, tidak terlalu mementingkan keuntungan numerik, melatih pekerja menjadi pekerja yang berkualitas, melatih pekerja untuk memahami metode statistik, melatih pekerja untuk memiliki kemampuan-kemampuan baru yang diperlukan pada saat ini, dan membuat manajer puncak yang bertanggung jawab atas prinsip-prinsip ini. Terima kasih.